Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menayangkan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Permintaan dan Perputaran Uang dengan mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan. Permintaan uang menurut aliran klasik, yaitu David Ricardo, Irving Fisher, dan Marshall. Yang pertama, teori David Ricardo. Harga barang berbanding lurus menurut banyaknya uang yang beredar. Menurutnya, kalau jumlah uang yang beredar ditambah 2 kali lipat dari semula, sedang jumlah barang tetap, maka harga akan naik. Apabila jumlah uang yang beredar tetap dan barang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan turun. Yang kedua, teori permintaan uang Irving Fisher menekankan bahwa permintaan uang semata-mata merupakan proporsi konstan dari jumlah transaksi atau jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan, atau jumlah uang yang diminta di masyarakat adalah sebesar proporsi tertentu dari pendapatan dan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yang konstan. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa permintaan uang adalah untuk dibelanjakan dan bukan untuk disimpan untuk kekayaan atau tujuan spekulat. Yang ketiga, teori permintaan uang Marshall. Marshall mengembangkan teori dari Cambridge yang memiliki perbedaan dengan hasil pandangan Fisher. Menurut Cambridge, tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh pada permintaan uang, dan sedangkan menurut Fisher, tingkat suku bunga memiliki pengaruh pada teori permintaan uang. Poin B, teori permintaan uang menurut Keynes. Menurutnya, di samping untuk kepentingan transaksi dan berjaga-jaga, permintaan uang juga digunakan untuk kepentingan spekulasi. Dalam pandangan Keynes, bahwa permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka mendorong meningkatnya permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Keynes juga mengungkapkan bahwa seseorang perlu menyediakan dana khusus untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi seandainya terjadi sesuatu di luar apa yang direncanakan, seperti misalnya untuk berobat seandainya sakit, membeli peralatan kantor yang rusak, dan sebagainya. Selain itu, Keynes berpendapat permintaan uang juga bertujuan untuk spekulasi. Masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang melebihi untuk keperluan transaksi, karena keinginan untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk yang paling lancar atau uang kas. Untuk poin C, teori kuantitas modern dari Milton Friedman. Sejalan dengan teori konsumen, dalam teori permintaan uangnya, Friedman menganggap bahwa pemilik kekayaan memutuskan aktiva-aktiva apa yang akan dipegang atas dasar perbandingan manfaat, selera, dan jumlah kekayaannya. Untuk poin D, teori Keynes modern dengan pendekatan inventory dan keseimbangan portofolio. Teori Keynes dikembangkan dengan dasar 2 bagian teorinya tersebut, yang masing-masing dilakukan oleh William J. Baumol dan James Tobin. Baumol menggunakan pendekatan teori penentuan persediaan barang yang biasa dipakai dalam dunia perusahaan. Dia menganalisis tingkah laku individu dan menganggap bahwa pendapatan mereka diterima sekali. Namun, individu tersebut harus membelanjakannya sepanjang waktu. Selanjutnya, pengembangan dari James Tobin. Ia mentengahkan suatu analisis yang lebih canggih mengenai perilaku individu mengenai permintaan uang. Tobin bermaksud menunjukkan bagaimana keinginan individu memegang uang yang diturunkan dari pengaruh risiko terhadap pemegangan obligasi. Dalam kasus ini, individu dihadapkan kepada masalah ketidakpastian tentang suku bunga dan nilai obligasi di masa yang akan datang. Dianggap bahwa semakin besar ekspektasi mengenai perolehan dari suatu aktiva, maka pemilik kekayaan akan dihadapkan dengan risiko yang lebih besar. Ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi suku bunga akan mendorong pemilik kekayaan untuk meminta atau mewujudkan kekayaan dalam bentuk obligasi dan mengurangi jumlah uang yang diminta untuk tujuan spekulasi. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.